berdoa. Silakan Mas Rafa menyiapkan. Di tempat duduk jaga doa mulai. Karena sekarang ini ternyata di kabupaten kita sudah masuk zona merah. Diharapkan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau face shield, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Apakah kalian semangat belajar hari ini? Semangat! Biar tambah semangat, enaknya ngapain ya? Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa, masih ingat? Masih. Gimana coba? Siapa yang bisa? Awalannya bagaimana? Satu Nusa. Ya, terus kita ulangi ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ketika kalian sudah menyanyi, apakah kalian tahu sebenarnya manfaat dari kita menyanyi lagu kebangsaan tadi itu apa ya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Agar apa kita kok setiap mau pelajaran harus menyanyi lagu nasional? Agar semangat. Agar semangat. Yang lain selain agar semangat, agar ceria. Ketiga, agar kita selalu tumbuh rasa nasionalisme, agar selalu cinta tanah air. Kalian tahu tidak, ada banyak sekali lagu kebangsaan selain lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi. Yang lain apa? Maju Yang tak apa? Maju tak gentar. Indonesia Ada Pancasila. Indonesia Indonesia Raya. Apa lagi? Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Halo halo Bandung, hening cipta. Tanah air, tanah air. Nah itu. Terus apa lagi ya? Indonesia pusaka dan lain-lain. Nah, makna satu nusa satu bangsa. Berarti kita yang ada di Indonesia itu satu nusa satu kebangsaan. Kebangsaan kita bangsa apa? Indonesia. Indonesia. Benderanya bendera Merah putih. putih. Bahasanya Indonesia. Indonesia. Lambangnya Garuda. burung Garuda. Terus semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. siapa yang masih ingat arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap bersama. Ya, betul. Walau berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Hari ini kelas 5 kita akan belajar ke tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Lalu pembelajaran ketiga, kita melanjutkan pembelajaran yang lalu, jadi bersambung terus pembelajarannya. Nih, tujuan pembelajarannya tentu saja ketika kita belajar, kita harus punya tujuan. Hari ini kita belajar itu mau apa toh? Nah, 1, melalui menganalisis iklan media cetak, peserta didik dapat menuliskan jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. Kedua,
dengan cepat. Lalu yang ketiga, melalui mengamati gambar yang disajikan guru, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dengan benar. Yang keempat, melalui mengamati gambar yang disajikan guru, peserta didik dapat menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dengan benar. Nah anak-anak, ini Bu Guru punya contoh sebuah iklan yang terdapat pada koran. Koran ini namanya koran Tribun Jateng, yaitu koran orang-orang Jawa Tengah. Jadi hanya diproduksi untuk Jawa Tengah. Coba kalian lihat, ini mana ya iklan yang ada di koran ini? Ini ya. Nah, ini tulisannya adalah JKT48. Ini sebuah iklan media cetak yang mengiklankan sebuah acara konser di Semarang. Ini acaranya terjadi pada 3 Mei 2014. Ini karena memang Bu Devi ambilnya sebuah koran yang sudah lama sekali ya. Koran ini untuk 3 Mei 2014 acaranya. Harga tiketnya VIP 300.000, VIP C itu 250.000. Nah, ini adalah contoh iklan yang ada di media cetak koran. Sebentar lagi Bu Devi akan memperlihatkan pada kalian iklan media cetak yang ada di PowerPoint. Nah, Bu Guru punya gambar. Apa ini? Apa? Koran media Indonesia. Yang kalian tahu, koran itu kan macamnya sangat banyak sekali. Kalian pernah lihat tidak koran itu ada koran apa saja? Selain media Indonesia apa? Judulnya, ini jenis korannya. Ini kan koran media Indonesia. Yang kedua, koran Suara Merdeka. Lalu 3, koran Tribun Jawa Tengah. Tribun Jawa Tengah itu korannya orang Jawa Tengah. Itu nama korannya. Siapa yang pernah membaca koran di sini? Yuk, baca. Mas Tegar, ini Mas Tegar. Mas Tegar pernah membaca koran? Yang lain belum pernah? Ya, memang jarang sekali karena koran itu seharusnya kita berlangganan. Jadi tiap hari nanti ada orang yang ngantar, lalu kita membayar, itu namanya berlangganan. Kalau tidak berlangganan memang kita tidak punya koran. Nah, koran itu isinya banyak sekali. Kalau Mas Tegar pernah membaca koran, biasanya di koran itu ada apa saja Mas Tegar? Bacaannya tentang apa saja? Berita. Yang pernah kamu baca berita apa? Berita bencana alam. Biasanya kalau ada gunung meletus, tanah longsor, berita COVID, berita pencurian, biasanya diletakkan di atau ditayangkan dalam koran. Di TV ada, di koran juga ada. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kita lihat, ini ada, ini yang terlihat besar saja ini. Berita gagasan dengan parpol, kunci raih suara. Lalu ini, maaf kalau kelihatan, Sulawesi pemenang kampanye. Nah, selain ini, kalian melihat apa lagi yang kalian lihat? Gambaran apa? Iklan. Ini benar iklan apa tidak? Betul atau tidak? Ayo. Ya. Betul. Iklan apa ini? Pertama di Indonesia. Produk apa ini? Susu. Apakah susu ini? Tulisannya Sonse. Kalian tahu merek Sonse itu apa? Sonse
Kalau salah justru nanti dibetulkan. Kamu jadi tahu, oh jawabanku itu salah. Oh yang benar seperti itu. Tapi kalau kamu hanya memendam, mau menjawab takut, nggak jadi, kan kamu malah jadi nggak tahu, udah jawabanku nanti benar apa salah. Jadi mending diungkapkan. Nanti kalau salah juga. Nah, ini ada gambar. Ada seorang anak bernama Edo. Ini dia sedang apa dia? Membaca Quran. Yuk kita membaca bersama-sama bacaan ini. Yuk 1, 2, 3. Minggu pagi Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Ternyata tadi Edo itu membaca koran. Ada sebuah pertengkaran. Koran itu tadinya mau diberikan kepada ayahnya, tapi dibaca dulu oleh Edo. Edo sengaja tidak memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia iklan yang muncul di korannya Edo. Kalau di korannya Bu Devi tadi tentang minuman sonse bervitamin. Kalau di korannya Edo, iklannya tentang apa ini? Pepsodent. Oh, bukan, ini bukan Pepsodent. Ini pasta gigi mereknya Gigiden. Ya, yang kalian lihat di sini ada apa saja? Kamu melihat apa? Gambar apa? Gambar orang menyikat gigi, lalu sikat. Tulisannya apa saja? Oh iya, bonus sikat gigi mini. Ada sikat gigi mininya? Ada. Lalu apa? Mengurangi itu dalam. Oh yes. Lalu untuk gigi sensitif, membersihkan karang gigi. Lalu di sini ada peringatan untuk semua umur. Mohon untuk tidak memakai bekas kemasan untuk alasan apapun. Jadi produk itu memberi peringatan. Tempatnya, bekasnya itu tidak boleh digunakan untuk apapun. Karena apa? Akhir-akhir ini sering terjadi pemalsuan produk dengan cara tempat produk yang sudah kosong itu diisi dengan barang palsu. Misalnya ini sikat gigi, pasta gigi kosong nanti diisi tapi dengan odol yang lain, bukan Gigiden. Lalu sampo itu juga banyak dipalsukan. Bekas sampo botol itu yang sudah habis diambil dari pemulung, lalu dicuci, diisi lagi dengan sampo yang palsu. Misal sampo Pentin, diambil botolnya tapi diisi lagi, tapi bukan dengan Pentin yang asli, dengan sampo palsu. Mungkin pewanginya pakai pewangi pakaian, padahal untuk kepala itu tidak boleh pewangi sembarangan, harus khusus untuk kepala. Lalu apa lagi? Misal selain sampo, makanan juga bisa.
mubani biar tidak disalahgunakan. Kalau kamu buang botol IC utuh bersih, nanti diambil pemulung sama orang jahat, nanti dibeli. Orang jahat itu bisa beli ke pemulung lalu itu tadi dipalsukan, ya. Itu caranya begini. Nah, setelah kalian mengamati, coba sekarang buka buku tulisnya. Nanti ada soal yang berkaitan dengan iklan di bidang ini. Sudah siap semua? Sudah diamati dengan seksama bimbingannya. Nah, ini ada satu soal. Setelah mengamati, coba kamu jelaskan isi iklan tersebut. Uraikan dalam kolom berikut. Jadi isi iklan tadi yang kamu lihat itu tentang apa? Yuk, ceritakan.
Iya. ada gambar orang, Iya. ada gambar 30 menit sensitif, ada gratis sikat gigi. Iya, jadi intinya iklan yang kamu lihat tadi menceritakan tentang apa Mas Aida? Tentang sikat gigi. Oh iya, beri tepuk tangan Mas Aida. Pemberani, siapa yang memberani lagi seperti Aida? Yuk, Bunda, silakan. Ya, dibaca. Pasta gigi, ada orang rajin gosok gigi. Habis itu tadi ada tulisan gratis sikat gigi. Ya, jadi iklan tadi menceritakan tentang gigi den, mereknya gigi den. Ya, beri tepuk tangan untuk model. Dari baris sini sama mana belum ada perwakilan, siapa yang berani? Ayo. Apa tadi itu Jerry? Silakan Rafa, sini maju. Ya, kalau berani maju kan jadi tahu. Oh, jawabanku tadi benar. Sini Rafa. Jawabanku benar atau salah ya? Ayo, kita. Tuh, melihat tulisan gambar besar. Ya. Melihat gambar iklan. Melihat sikat gigi. Melihat orang yang bersikat gigi. Ya, jadi iklannya tadi tentang apa Mas Rafa? Iklan sikat gigi. Ya, yang keras iklan tentang Iklan tentang sikat gigi. tentang pasta gigi. Beri tepuk tangan untuk Mas Rafa. Ayo berani, jangan mau kalah dengan temannya ya. Nanti dapat nilai loh. Ayo, ya silakan Aida. Aku baca gambar produk, keunggulan produk, nama produk, barang sedang ada dan ada tulis sikat gigi. Ya, jadi intinya iklan tadi menceritakan tentang Gigi harus menyikat gigi. oh iya, beri tepuk tangan untuk Mas Rafa. Jadi memang jawabannya kan bervariasi. Tadi itu isi iklannya kita melihat ada produk pasta gigi yang bermerek Gigi Den. Di situ ada seorang anak sedang menyikat gigi, itu artinya mengajak kita untuk rajin menyikat gigi menggunakan Gigi Den. Nah, kenapa kita harus memilih Gigi Den? Karena ternyata Gigi Den berfungsi untuk gigi yang sensitif. Kalian tahu artinya sensitif itu bagaimana? Giginya bagaimana? Ngilu-ngilu, gampang ngilu. Gigi yang sensitif itu gigi yang udah sakit, kena apa namanya? Udara dingin sakit, habis makan manis sakit, itu gigi sensitif. Nah, memang gigi sensitif itu pasta giginya khusus. Ini produknya Gigi Den. Membersihkan kerang gigi. Coba sekarang Bu Guru mau lihat giginya, dibuka sebentar maskernya. Iya, ya giginya dilihat. Kuning apa putih? Apa? Kuning apa putih? Lihat gigi temanmu. Yuk, lihat. Kuning apa putih? Ya. Putih apa kuning? Putih, alhamdulillah. Jadi memang kita harus rajin gosok gigi. Sehari kalian gosok gigi berapa kali? Kapan dan kapan? Pagi dan pagi sore. Pagi ketika apa? Mandi atau bangun tidur. Terus sore ketika habis mandi. Sebenarnya tambah lagi ketika mau tidur. Karena apa? Ketika mau tidur kan kita sebelumnya makan malam. Makan malam itu pasti ada makanan yang tertinggal di gigi. Nah, kalau mau tidur, misal kamu tidur jam 9 sampai pagi 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 selama 8 jam. Kalau ada sisa makanan itu berarti nanti ada kuman yang berkembang biak di gigimu. Makanya harus disingkirkan. Kalau berkembang biak, ini apa namanya? Bahasa Jawa nih, selempet. Itu menyebabkan
gigimu sudah pernah lepas semua? Sudah. Ada yang belum? Ada yang sudah? Gigi depan terutama sudah pernah lepas? Sudah. Dijaga. Kalau ini nanti lepas lagi itu udah nggak bisa tumbuh. Ompong selama, nah, makanya dijaga. Atau tiap 6 bulan sekali datang ke dokter gigi memeriksakan gigi supaya tidak tumbuh karang gigi. Ada yang tahu karang gigi? Karang gigi itu apa? Gigi kalau ada kuning-kuningnya atau putih-putihnya berkerak itu namanya karang gigi. Nah itu yang bisa merusak gigi nanti jadi ompong, jadi keropos. Itu akibat dari sisa-sisa makanan yang nempel karena semakin lama kan susah dibersihkan. Seperti gayung itu kalau lama digunakan nanti kan ada kerak coklat-coklatnya, dan gigi juga seperti itu. Kalau tidak dibersihkan nanti ada kerak-keraknya seperti itu ya. Nah, Sina mau gosok gigi. Lanjut. Nah, siapa yang bisa membaca ini? Bisa cari? Gantian dulu. Nanti Mas Lama sekarang Kelvin dulu. Dibaca Mas Kelvin. Iklan 1. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan buka cita. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Nah, jadi iklan media cetak itu jenisnya banyak. Tidak banyak, maksudnya iklan media cetak itu jenisnya ada 3. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Contohnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini pengumuman tentang apa? Meninggal. Jadi di koran, kalau kamu beli koran ada tulisan seperti ini berarti namanya iklan. Iklan memberitahu tentang duka cita. Duka cita itu kabar duka, kabar meninggal. Biasanya yang banyak itu orang Tionghoa atau orang Cina, keturunan Cina. Orang itu biasanya telah berpulang. Siapa? Nama Cihao. Rumahnya mana? Semarang. Seperti itu biasanya dimuat di dalam koran. Biasanya seperti itu orang Tionghoa. Jadi kalau di koran ada berita duka, kamu jangan kaget ya. Itu namanya iklan pengumuman. Yang kedua, ini pemberitahuan tentang kegiatan. Contohnya kegiatan badminton. Ini badmintonnya mau ada badminton tanggal berapa ini? 20. Sekarang 20 apa? 20 Januari. Jam berapa? Sampai jam 5. Di mana? Di Hudson Sports Center. Bayar nanti hadiahnya ini. Hadiahnya $5.000. Ini namanya pemberitahuan, tapi pemberitahuan tentang olahraga atau event. Nomor 2. Yo, siapa mau baca? Oke, yang dulu Iklan penawaran niaga. Iklan penawaran niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang atau jasa. Nah, itu iklan penawaran niaga. Pokoknya berarti iklannya tentang barang atau jasa. Ini yang contoh barang. Yo, kemarin ada yang suka makan burger ya? Ya toh? Kalau Mas Eri kemarin belum memberikan pendapat, sukanya makan apa? Burger suka nggak? Suka. Suka bagian apanya? Ayamnya, rotinya, dagingnya, Semuanya. semuanya. Di sini ada tidak? Burger di Kodong Jati. Ada. Di mana? Di dekat masyarakat. Dekat Indomaret. Itu kebab. Oh, ada burgernya juga ya? Oh iya. Itu burger itu aslinya dari luar negeri, tapi sekarang
sugar. Harganya berapa itu? 30.000. Kalau di sini berapa? 12.000 ya. Pesan Anda kapanpun dimanapun selalu burger besar. Yang kedua, ini yang ditawarkan jasa. Kemarin guru bilang jasa itu tenaga. Jadi ini yang ditawarkan tenaganya. Tenaga untuk apa? Tenaga pengetikan. Jadi memang orang-orang kalau mau membuat buku ngetik banyak itu kan capek. Dan jadi memang ada jasa pengetikan. Mas, ketik makalah ini. Kalau nanti kamu SMP sudah pasti ada tugas pengetikan. Biasanya cari tugas di internet, disuruh cari gambar, disuruh cari laporan. Itu nanti kamu pasti butuh ini jasa pengetikan. Nih, ketik surat kantor. Biasanya membuat surat apa? Undangan. Tuh. Ketik tugas sekolah, kantor atau kantor. Nah, itu biasanya kakak SMP. Kalau yang punya kakak SMP pasti pernah melihat kakaknya untuk tenaga mengetik. Sini ada yang punya kakak SMP? Oh iya, kakaknya pernah bikin tugas ketik? Pernah. Di mana kalau buat tugas? Di rumah ngetik sendiri. Oh, punya laptop. Oh iya. Oh iya. Jadi sudah tidak ke tenaga pengetikan. Oh iya, kalau sudah punya laptop sendiri atau komputer enak. Tapi kalau nggak punya harus ke jasa pengetikan. Tidak sakit. Tidak. Ya, kalau tidak sakit kepalanya dinaikkan. Lanjut, siapa mau baca? Yuk, tidak. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Ya, jadi iklan layanan masyarakat itu gunanya untuk mengajak kita menuju kebaikan. Nah, selain larangan menggunakan rokok, narkoba, itu ada untuk memberitahu kita agar selalu menggunakan masker. Selanjutnya, ini apa? Ayo. Tentang apa ini? Larangan agar tidak merokok. Emang kenapa tuh kalau merokok kok nggak boleh itu? Bisa membuat Apa? Membuat Apa? Sakit paru, apa lagi? Sesak nafas, ya. Biasanya anggota keluarganya ada yang merokok. Waduh semua, waduh mesti Bapak. Ya. Padahal di kemasan sudah ada tulisannya ya. Dapat menyebabkan apa? Oh iya digambarin. Kamu takut gak? Itu penyakit apa itu yang digambarin? Paru-parunya sampai mengerikan hitam seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Gambarnya seperti ini. Seperti yang kemarin orang rakalan, tapi dia bukan karena rokok, karena membuat apa itu namanya peyek. Jadi beliau itu produksi membuat peyek banyak di pawon, namanya pawon, tidak pakai kompor tapi pakai kayu. Siapa yang di sini rumahnya masih pakai kayu? Masaknya masih pakai? Kadang apa sering? Oh sering, dan itu hati-hati karena asapnya kalau kehidup itu membuat paru-paru kita rusak seperti ketika merokok. Lah orang rakalan itu karena tiap hari hirup itu asap karena buat peyek banyak, akhirnya paru-parunya katanya hitam. Jadi dia punya penyakit paru-paru sekarang meninggal. Nah orang kalau merokok terus, kena asap terus kayak itu tadi, lama-lama seperti itu. Kamu yang masih kecil jangan sampai meniru masalah ya. Apalagi kalau masih kecil paru-parunya masih lemah. Lanjut ya, ini sebenarnya ini harusnya berkelompok, tapi karena di kabupaten kita
jawab ya. Jenis iklan apakah pada gambar di atas? Jenisnya apa? Tapi namanya iklan apa? Iya, kan pertanyaannya kan ada dua. Jenis iklan apakah pada gambar di atas? Namanya iklan apa itu tadi? Silakan. Ya, memang iklan media cetak. Tapi kan berdasarkan isinya kan tadi ada tiga. Ada iklan pemberitahuan atau pengumuman, terus iklan niaga, yang ketiga iklan layanan masyarakat. Nah, ini maksudnya ini yang termasuk ya. Dipilih salah satu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa informasi penting dalam iklan tersebut? Itu menginformasikan tentang apa? Tadi sudah dijelaskan. Sudah apa belum? Ya sudah. Hati-hati kalau mengerjakan Bisa sudah selesai. Iklan media niaga ya. Bisa dijual yang mana kan? Itu yang dijual apa? Kira-kira niaga kan yang mana toh? Penjualan toh. Lah itu yang dijual apa? Enggak ada, berarti bukan niaga. Ya ulangi ya. Ditulis dulu materinya ini. Nah, ini. Kalian tulis dulu ini materinya. Iklan, 3 jenis iklan berdasarkan isinya. Yo, tulis dulu. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nanti kalau untuk tes keluar. Sampai tulisan misalnya iklan buka cita itu saja. Kalau iklan layanan masyarakat itu mengajak kita untuk menghindari sesuatu atau mengajak kita melakukan sesuatu yang baik. Ini contohnya, untuk yang menggunakan masker itu artinya berarti mengajak kita melakukan sesuatu yang baik, menggunakan masker, menjaga diri. Lalu untuk yang stop merokok itu agar kita tidak menggunakan rokok, melarang kita menggunakan rokok karena merusak kesehatan. Jadi ini harus Mbok anggap syuting-syutingan. Jadi ini pelajaranmu nanti digunakan untuk tes ini Jumat. Sudah ya? Ya lanjut. Nah, jadi setelah kalian mencatat itu, harusnya bisa menjawab ini ya. Ini mengajak kita untuk bersatu, berarti termasuk iklan yang mana dari 3 tadi. Lalu kalau sudah ketemu itu jenis iklan apa, kamu tuliskan informasi penting yang ada pada iklan ini apa.
Ya. tersebut mengajak kita untuk tetap mencintai negara kita. Ya, beri tepuk tangan buat yang maju. Ayo maju. Ayo, ayo maju. Jangan malu-malu. Siapa yang belum pernah? Kevin. Kelvin, Nisa, Keisha. Yuk, maju ya Nisa yuk. Sudah selesai Nisa? Ya, yuk. Ayo Mbak Nisa. Kita layanan masyarakat Ya, untuk memperkenalkan persatuan dan kesatuan bangsa. ya, beri tepuk tangan Mbak Nisa. Iklan ini jenisnya iklan layanan masyarakat. Informasi pentingnya, kita diajak untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ada sebuah gambar, coba lihat. Coba bayangkan. Coba kalian praktek dulu. Kalau membayangkan gimana kalian? Bayangkan apa ya? Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Siapa yang bisa berpendapat? Ya, Akan terjadi kehancuran. terjadi kehancuran. Ya, yang lain. Terjadi kerusuhan. Akan menjadi Ya, saling mengejek. Tidak aman, tidak tentram. Yang lain? Apa? Terjadi tawuran. Ya, coba kita lihat jawabannya. Nah, ini sudah membayangkan, sudah menemukan jawabannya. Terjadi perpecahan. Jadi selain jawaban kalian tadi, ada juga terjadi perpecahan. Ada lagi apa? Terjadi konflik. Konflik itu masalah. 3. Muncul pertikaian dan permusuhan. Kehidupan tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa? Bawaannya musuhan terus, sama tetangga musuhan terus ya. Jangan sampai terjadi pada kita. Siapa yang di sini pernah bermusuhan? Dalam satu kelas? Siapa? Hah? Siapa yang pernah musuhan? Ini dengan siapa? Jangan sampai ya, walaupun pernah bermusuhan tapi jangan sampai terulang lagi. Gak usah sedih. Sekarang kita diskusi. Diskusinya 4 orang. Ini ya kelompok 1, 2, 3, belakang. Berdiskusinya 1. Identifikasilah peristiwa-peristiwa yang tidak memperdulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. 2. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa tersebut. 3. Buatlah laporan diskusi. 4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, jadi nanti berkelompok kamu cari sikap-sikap yang tidak peduli dengan kesatuan-kesatuan. Contohnya apa? Siapa yang bisa menjawab dulu? Saya tidak peduli dengan kesatuan. Mau ngejek? Yang keras mau apa? Mengejek-ejek orang. Mau ngejek-ngejek orang yang lain? Apa lagi? Kan banyak sikap itu. Tidak membeda-bedakan. Itu kalau bersatu. Yang ini yang tidak bersatu. Saling bermusuhan. Bermusuhan terus. Saling mengejek. Mengejek terus. Saling Berkelahi terus. tawuran. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Tuliskan jawabannya
dengan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjadi. Oh iya, tadi beri presentasi ya. Silakan kelompok yang siapa yang mau maju?
Ini kalau tidak ada persatuan, jadi hancur karena bom, karena nuklir itu. Nih, akibatnya apa? Banyak korbannya, termasuk ini. Yang lebih mengerikan adalah korbannya anak-anak kecil yang masih bayi. Mereka tidak punya dosa apapun, tapi mereka ikut merasakan dampak dari sikap tidak bersatu. Orang-orang tua yang saling mengebom, tapi anak kecil itu jadi korban. Kasihan ya. Kalau kita orang dewasa dibom bisa menghindar, bisa lari, tapi kalau anak bayi tidak bisa. Mereka jatuh ya jatuh, ketimpa bangunan ya ketimpa, tidak bisa terhindar. Kami itu yang kasihan anak kecil sama orang tua yang sudah lanjut. Nah, ini lembar kerja peserta didik sudah dikerjakan. Diberi waktu 5 menit. Nah, dikerjakan dulu. Jika sudah selesai, kita lanjut ke soal evaluasi. Ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan setelah pembelajaran berakhir. Ini ada soal evaluasi, ada 4 soal.
Di tempat duduk siap gerak. Mulai. Sudah selesai. Silakan pulang.